Polemik Aribias versus Agnes Mo membuka tabir diskusi yang sejak lama sudah digemakan para musisi. Soal hak cipta dan royalti yang sering menuai polemik, membawa sejumlah penyanyi datang ke Kementerian Hukum. Agnes Mo yang harus membayar ganti rugi senilai 1 miliar rupiah lebih kepada Aribias karena dianggap tidak meminta izin dan membayar royalti adalah salah satunya. Sengkarut persoalan di industri musik tentang royalti dan hak cipta menjadi salah satu bahan yang didiskusikan Agnes Mo saat datang ke Kementerian Hukum pada hari Rabu. Buntut kasus yang menimpanya, Agnes menyebut banyak penyanyi yang kemudian gamang dan bingung saat harus membawakan lagu ciptaan orang lain di pertunjukan atau konser mereka. Jadi sebenarnya memang percakapan atau diskusi yang tadi saya jalankan bersama Pak Menteri, thank you banget Pak udah menerima saya juga dan untuk invitation-nya juga. Sebenarnya tujuannya untuk belajar sih ya Mas dan Mbak, belajar apa sih sebenarnya undang-undang itu, karena saya warga negara Indonesia, saya maunya taat sama undang-undang kan gitu, saya berdiri bersama undang-undang. Nah tapi sayangnya karena mungkin ada kasus yang teman-teman juga tahu, pada akhirnya membuat kebingungan bukan cuman untuk saya ya, tapi juga untuk penyanyi-penyanyi lain atau pencipta-pencipta lagu lain yang juga ada di Indonesia. Buntut kasus dengan Aribias, bukan hanya Agnes Mo yang mendatangi Kementerian Hukum. Sejumlah penyanyi seperti Armand Maulana, Ariel Noah, Bunga Citra Lestari, dan Kunto Aji turut datang untuk sumbang masukan. Riuh kasus Aribias dan Agnes membawa sejumlah penyanyi ini ingin agar negara turut meluruskan tentang aturan dan perundang-undangan terkait hak cipta, juga mekanisme pembayaran royalti kepada para pencipta lagu. Kami bilang kita dari visi mungkin mewakili suara dari penyanyi-penyanyi. Kita tahu bahwa ada polemik belakangan ini. Kita pengen sih sebenarnya biar yang berwenang yang langsung mengurusi. Kita minta negara untuk bisa turun hadir menengahi ini dan mudah-mudahan secepatnya bisa selesai permasalahannya itu kira-kira. Cuman diskusi aja, cuman cerita aja, kira-kira seperti apa. Seperti yang tadi sebenarnya saya ngomong ya, saya tuh kan ngikutnya undang-undang aja gitu. Tapi ternyata memang banyak yang belum paham tentang undang-undang itu seperti apa. Bahwa undang-undang hak asasi dan peraturan pemerintah sama peraturan menterinya itu nggak bisa dipisahin gitu. Itu satu kesatuan gitu. Cuman ya memang ya tadi kita juga cerita juga selama saya di sana, saya juga kan bagian dari dalam tanda kutip istilahnya LMK dari ya pokoknya di sana lah sebagai pencipta lagu di Amerika. Jadi tadi kita cerita juga kalau di sana tuh sistemnya seperti ini bla bla bla. Sengkarut kasus Agnes Mo dan Aribias juga membelah dua kubu. Ada para komposer dan pencipta lagu, di satu sisi lainnya ada pula para penyanyi yang menyuarakan keresahan mereka. Setelah aksi, terbitlah visi Vibrasi Suara Indonesia yang merupakan perkumpulan para penyanyi Indonesia. Membuat serikat adalah kemunculan visi sebagai tandingan dari aksi. Sebetulnya kalau poin kan kemarin alhamdulillah tuh kita terjadi akhirnya dari kumpulan para penyanyi ngumpul. Saya sempat nanya ke Mama Ina, Mbak Vina Panduwinata, ternyata memang dari zaman dulu Pak sampai sekarang belum pernah ada kumpulan atau serikat gitu ya, penyanyi belum ada. Nah, kayaknya kemarin ketika itu terkumpullah sekian puluh penyanyi, akhirnya terjadilah yang tadi BCL bilang, visi Vibrasi Suara Indonesia. Itu silakan kalau tadi apa aja poinnya, sebetulnya kemarin kita udah ngeluarin manifesto di situ. Tandingan enggak lah. Mungkin justru kan tadi kita kesini tuh ngasih masukan kepada pemerintah bahwa ini ada angle dari penyanyi juga nih gitu kan. Kemarin kan aksi gue punya. Oh ya di situ divisi juga kan ada penyanyi komposer. Jadi penyanyi komposer Kunto Aji, Ariel penyanyi komposer. Kebetulan saya juga penyanyi komposer. Kamu apa? Aku juga lumayan. Oh iya lumayan. Jadi gitu. Jadi nggak ada apa namanya nggak ada ini adalah tandingan, tidak ada. Ini kan penyanyi kumpul memberikan masukan kepada pemerintah. Tak lantas ingin menandingi aksi, berdirinya visi sebagai wadah menyuarakan keresahan para penyanyi diharapkan bisa memberi masukan yang kelak menghasilkan solusi non-fair untuk semua pihak. Lantas bagaimana pula kelanjutan kasus Agnes Mo dan Aribias sendiri? Benarkah Aribias tak gentar meski pihak Agnes melakukan perlawanan dengan mengajukan kasasi? Kalau kasasi sendiri sih sebenarnya kita sudah prediksi dia Pak, pasti akan kasasi. Jadi kita juga sudah siap menghadapinya gitu kan. Dan mengenai mengenai podcast itu, teman-teman kan
mengawal berita ini sejak awal saya melakukan pelarangan kan ya, itu udah beritanya udah naik tuh. Saya melarang tahun 2023, terus akhirnya somasi, akhirnya lapor polisi, akhirnya gugatan itu. Jadi teman-teman adalah saksi bahwa saya sudah memperjuangkan ini sejak lama ya kan. Nah pertanyaannya kenapa baru? Itu kan rentang waktunya 1,5 tahun tuh saya perjuangkan itu tuh ya, sampai akhirnya putusan pengadilan. Nah pertanyaannya kemarin kemana gitu? AM kemana gitu kan? Pertarungan saya sudah selesai di pengadilan kemarin. Jadi silahkan, saya tidak akan menanggapi pernyataan-pernyataan atau klarifikasi dari AM di podcast karena itu semua sudah kita all out di pengadilan kemarin. Aku tuh sebagai penyanyi juga berharap pastinya yang terbaik. Tapi pemirsa, ini kalau ngomongin soal komposer dan juga tentu saja penyanyi, kita juga berharap tentunya kedua belah pihak mendapatkan hak yang semestinya yang mereka dapatkan ya. Kita juga berharap kolaborasi akan terjalin semakin baik juga, pun juga ada ketetapan hukum yang semakin jelas bagi kedua belah pihak. Setuju, karena di sini negara harus hadir gitu ya, menengahi dan memberikan kepastian hukum kepada kedua belah pihak. Karena kalau ujung-ujungnya jadi antara dua belah pihak ini harus ujung-ujungnya diskusi terus ya, pastinya masing-masing punya ekspektasinya masing-masing juga. Ya kita tunggu aja ya, semoga ini jadi kasus nyata yang membuat nantinya adanya undang-undang yang memastikan hak mereka masing-masing itu akan didapatkan.